3, 2, 1, go. Yang penting podcast. Selamat datang di podcast YPP. Yang penting podcast. Oke, di sini kita kedatangan narasumber nih. Jauh-jauh kita datangkan dari Kalimantan Barat. Oke, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bang Triandika. Saya berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya berada di Kecamatan Kapuas. Oh, berasal dari Kecamatan Kapuas ya? Iya. Boleh di-spill nggak tipis-tipis sekarang kita berada di mana gitu? Sekarang kita di Parangtejo. Oke, kita di Parangtejo ya guys. Pasti anak PGSD tahu. Iya, bener sih. Dan sekarang tuh cuacanya lagi dingin-dinginnya ya guys. Makanya pakai jaket. Oh, sekilas info, ini Mas Dika ini adalah mahasiswa aktif Universitas Tribhuwana Tunggadewi semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Oke, tujuan utama podcast kita kali ini tuh untuk membedah buku ya guys. Kalian pada penasaran nggak judul bukunya itu apa? Judul bukunya saya aja penasaran loh. Tapi saya ada di-spill dikit-dikit deh tadi judul bukunya. Tapi lebih bagusnya kita tanya langsung kali ya sama narasumber ya. Kalau boleh tahu judul bukunya apa tuh Mas? Judul buku yang kami buat itu adalah Mencetak Warga Dunia. Oh iya, mencetak warga dunia ya. Tadi kalau nggak salah saya baca itu tadi ada tentang globalisasi juga ya. Iya. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan sih Mas untuk buku yang telah kalian buat. Tapi by the way bukunya dibuat secara berkelompok atau individu sih? Kami buat buku itu secara berkelompok. Oh, berkelompok ya. Secara berkelompok. Oh, kalau boleh tahu nih referensi utama dari buku itu apa sih, buku yang kalian buat? Kami referensinya itu mengambil dari artikel-artikel yang ada. Oh, jadi memprioritaskan yang aktual gitu ya, berarti kalian kelompoknya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan tentang seputar buku ini ya. Bentar. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Nah, mengapa nih pendidikan harus berubah di era globalisasi ini? Karena globalisasi membuat dunia lebih terhubung lah sama pendidikan yang harus menyiapkan anak agar tidak tidak hanya cerdas secara akademik gitu. Tapi juga mampu berpikir kritis gitu, dengan berempati dan bisa hidup dalam keberagaman lah yang budaya. Karena kita kan banyak beragam ya budaya yang ada di Indonesia. Yeah. Kalau di tempat Masnya sendiri tuh budaya yang paling menonjol itu apa sih Mas? Di mana tadi, di Kalimantan Sanggau ya? Kalau Sanggau itu paling menonjol banyak kok. Banyak. Kayak Dayak, Melayu, terus Chinese. Setahu saya itu yang paling banyak di situ Melayu sama Dayak dan Cina juga ya. Iya. Banyak kan. Banyak. Apalagi Pontianak ya guys, Pontianak. Makanan khas Pontianak. Aduh coypan, aku rindu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan warga dunia nih di judul bukunya? Apa tuh? Warga dunia adalah individu yang sadar gitu bahwa tindakannya berdampak global. Nah, peduli pada keadilan sosial, kayak menghargai perbedaan gitu. Dan siaplah berkontribusi untuk dunia yang lebih damai gitu. Karena banyak ya orang ya rasis-rasis, jadi negara tuh ada yang gak damai gitu. Indonesia tetap damai terus. Harus damai ya guys, Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pertanyaannya tuh kan Mas kan calon guru ya, kan mahasiswa pendidikan. Jadi bagaimana nih peran guru dalam pendidikan global sekarang? Guru itu tidak harus kayak mengajarkan ilmu kayak mengajarkan ilmu, tapi kayak menjadi fasilitator lah, kayak mendorong
mendorong siswa berpikir kritis, ber, ber apa ke apa namanya kalau kolaborasi. Iya, maaf. Oh iya, maaf guys, berkolaborasi. Ya, terus. Kayak ya apa tadi itu berkolaborasi, Iya, kayak lintas berkolaborasi. budaya gitu. Iya, benar. Dan pedulilah pada masalah sosial dan lingkungan gitu. Oke. Dengar tuh guys, itu adalah peran guru di pendidikan era globalisasi saat ini. Menurut Mas Dika. Oke, lanjut nih. Menurut buku ini apa tantangan utama dari pendidikan di abad 21? Tantangannya sih banyak ya, kayak misalnya lah kayak senjangan akses pendidikan lah. Ya, akses. Nah, terus tekanan penilaian akademik, terus perkembangan teknologi yang cepat dan perlunya keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kerjasama. Nah, kalau ini kan kayak di Kalimantan sama Papua itu kan kayak apa namanya? Itu kan akses pendidikannya kurang, gurunya juga kurang, ya fasilitas. Nah, jadi kita kurang. Itu juga nggak sih kayak akses internetnya? Iya, akses apalagi di internet pelosok-pelosokan. Pelosok Terus itu. transportasinya nggak sih biasa itu di banyak itu di Papua tuh kelihatan tuh kayak di TV kan bisa muncul di medsos berseliweran gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih penting menanamkan nilai universal sejak dini? Nilai universal, kejujuran dan lain sebagainya. Itu penting banget sih kayak karena nilai seperti kejujuran itu perlu. Nah, terus empati juga perlu, dan keadilan harus menjadi fondasi lah untuk anak yang sejak dini gitu. Oh iya. Iya. Dari situ anak belajar hidup damai dalam keberagaman dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab lah, bukan yang nggak tanggung jawab. Oh, jadi tujuan buku ini tuh itu juga ya menumbuhkan nilai universal, kejujuran, empati, keadilan kan. Ya, kita juga butuh keadilan, butuh kejujuran. Pemerintah kita tuh kurang keadilan dan kejujuran. Kejujuran apa tuh contohnya tuh yang kurang kalau di pemerintah kita tuh? Biasa korupsi. Aduh, korupsi ya guys ya. Aduh, no korupsi. Supaya nggak makin riweh, nggak makin susah menjalani kehidupan ini. Aduh, tolong stop para koruptor, hentikan tindakan Anda. Kami susah. Iya, denger itu, kami susah. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih contoh nyata pendidikan global yang bisa diterapkan di sekolah dasar? Banyak sih, kayak misalnya Apa tuh? proyek kelas gitu, tentang perubahan iklim, terus mengenal budaya negara lain gitu kan. Kejujuran apa tuh contohnya tuh yang kurang kalau di pemerintah kita tuh? Biasa korupsi. Aduh, korupsi ya guys ya. Aduh, no korupsi. Supaya nggak makin riweh, nggak makin susah menjalani kehidupan ini. Aduh, tolong stop para koruptor, hentikan tindakan Anda. Kami susah. Iya, denger itu, kami susah. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih contoh nyata pendidikan global yang bisa diterapkan di sekolah dasar? Banyak sih, kayak misalnya Apa tuh? proyek kelas gitu, tentang perubahan iklim, terus mengenal budaya negara lain gitu kan. Kayak melalui lagu dan cerita, Lagu daerah, cerita rakyat, ya kan? Terus atau berdiskusi lah soal hak anak gitu. Itu semua kayak membangun kesadaran global anak gitu. Oh gitu ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih kita itu perlu menanamkan kesadaran global sejak pendidikan sekolah dasar? Kenapa? Alasannya itu apa? Apa ya? Karena kayak masa kecil itu adalah kayak waktu-waktu terbaik lah untuk kayak menanamkan nilai-nilai nilai-nilai seperti empati gitulah, terus keadilan. Universal tadi ya? Oh benar-benar. Keadilan dan rasa tanggung jawab sosial gitu. Nah, anak-anak juga sadar global sejak dini gitu. Akan lebih terbuka dan
toleran lah terhadap perbedaan budaya yang ada di Indonesia atau di negara lain lah gitu. Iya benar sih. Kayak, Budaya lokal dan budaya luar. Tapi kalau menurut Mas sendiri budaya luar itu salah nggak sih kalau diterapin di budaya lokal, di orang lokal gitu? sebenarnya